wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama kita dari kelas 10H. Nah, kita ini dari kelompok 1 ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama aku Syarifah. Nama aku Raisya. Nama aku Adit. Nah, kali ini kita akan mewawancarai tokoh inspiratif. Di sebelah saya ada Bu Indri nih, sebagai guru sosiologi di SMAN 5 Kota Bogor. Nah, halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, boleh dong Ibu cerita-cerita sedikit mengenai biodata Ibu, nama lengkap dan tempat tanggal lahir. Perkenalkan, nama saya Indri Sinta Oktari. Tempat tanggal lahir saya di Bogor, 29 Oktober 1996. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan sosiologi tentunya. Apalagi nih, lulus tahun 2019. Oke. Baik, ini kita mulai aja ya Bu ya. Pertanyaan pertama nih, gimana sih Bu kisah awal mula Ibu bisa tertarik nih untuk menjadi guru sosiologi? Kalau bilang tertarik untuk jadi guru sosiologi, sebenarnya ibu tidak pernah punya cita-cita jadi guru ya. Terlihat dari jurusan kuliah ibu pun sosiologi, cuma bukan pendidikan. Jadi kan ada pendidikan sosiologi dan sosiologi. Saya ini guru jurusan sosiologi ilmu murni. Jadi emang bukan dididik untuk menjadi guru. Gitu. Jadi kenapa saya tertarik? Mungkin bisa dibilang waktu itu awalnya masuk SMA 5 apa ya, bisa dibilang nyoba. Ternyata 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, saya mencintai pekerjaan ini. Karena sebelumnya pun saya bukan jadi guru, bukan seorang guru maksudnya. Jadi tertarik menjadi seorang guru itu karena awalnya karena coba-coba, dan ternyata saya mencintai pekerjaan ini. Saya suka pekerjaan ini dan nyaman menjadi guru seperti itu. Baik. Wah, berarti sebelumnya belum bercita-cita menjadi guru ya Bu ya? Nggak pernah ada di list hidup saya bahwa saya itu akan menjadi guru, nggak pernah. Bisa gitu ya, keren ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, kira-kira Ibu udah berapa lama sih udah mengajar gitu? Apakah sebelum mengajar di SMA 5 itu Ibu pernah ngajar di sekolah lain atau? Di SMA 5 itu ibu merupakan sekolah pertama ibu dan nyampe sekarang. Jadi tahun 2020 waktu itu tuh inget banget, waktu COVID itu baru datang ke Indonesia. COVID itu kan Januari. Ibu masuk ke SMA 5 itu sekitar bulan Juli. Jadi tahun 2020 nyampe sekarang berarti berapa tahun? 4 tahun setengah ya. 4 tahun setengah, berarti ibu baru ngajar itu sekitar 4 tahun setengah, dan SMA 5 merupakan sekolah pertama ibu untuk mengajar. Begitu. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, apa tantangan terbesar Ibu selama menjadi guru sosiologi? Oke. Sebenarnya kalau tantangan itu banyak ya, apalagi awal-awal ibu masuk ke dunia pendidikan yang dimana dulu kerja di swasta, kerja di kantor, tiba-tiba di sekolah sangat amat beda. Sebenarnya kalau dibilang tantangan itu bisa dirasakan di awal-awal ibu mengajar, bagaimana ibu menyesuaikan keadaan yang tadinya kerja setiap hari itu bergantung ngejar profit, ngejar target kerja, tapi sekarang target kerjanya itu beda, yaitu untuk pengen gimana nih anak-anak itu dapat informasinya, dapat pendidikannya, dapat ilmunya dari sosiologi ini gitu. Dan satu lagi mungkin tantangan terbesarnya itu gimana anak-anak suka sama pelajaran sosiologi ya, karena sosiologi ini kalau di SMA itu kan satu cabang pendidikan baru ya. Kalau dulu kan SMP IPS. Jadi bagaimana memperkenalkan sosiologi, bagaimana ngasih tahu bahwa ada loh ilmu sosiologi yang bakal kepake nyampe meninggal pun bakal kepake gitu. Bagaimana ilmu sosiologi ini nggak cuma nyampe kuliah, nyampe kerja, nggak nyampe kalian tua, itu bakal terus berguna ilmu ini. Karena kan sosiologi ilmu berkaitan dengan masyarakat. Selama kita hidup bermasyarakat, berkaitan sama orang, pasti kita butuh ilmu ini. Begitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan nomor 4, pengalaman apa yang paling mengesankan selama menjadi guru sosiologi? Pengalaman yang paling mengesankan,
Kalau menurut ibu, pengalaman paling mengesankan itu saat bukan dibilang berhasil ya, saat pas ada gitu gua anak-anak yang sudah lulus atau yang sudah naik kelas. Kalau mereka itu suka pelajaran sosiologi, berarti kan ibu ngerasa berhasil ya. Bahkan sampai ada yang kuliah masuk jurusan sosiologi, bekerja di bidang sosiologi, itu ibu merasa wah berarti ilmu yang saya ajarkan berguna dan terpakai untuk mereka dan juga menjadi jalan hidup mereka selanjutnya. Berarti alhamdulillah ada yang mereka ingat dari apa yang saya ucapkan selama ini di kelas gitu. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, tips and trick apa dari Ibu agar murid lebih menyukai pelajaran sosiologi dan dapat meningkatkan nilai khususnya di pelajaran sosiologi? Tips dan trik apa tadi? Tips dan trik dari Ibu agar murid lebih menyukai pelajaran sosiologi gitu. Dapat lebih menyukai pelajaran sosiologi. Kalau menurut Ibu, kalau pelajaran sosiologi ini kalian karena ilmu kajiannya berkaitan sama masyarakat, banyak Ibu lebih senang anak itu kritis terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya lihat hal-hal sepele di lingkungan masyarakat, jangan apatis atau kayak contohnya gini deh, ngelihat di depan sering macet, jangan ya udah nggak usah nggak peduli itu kenapa, tapi cari tahu itu kenapa bisa macet, apa yang bikin macet itu sebenarnya apa sih selain banyaknya kendaraan. Pasti ada hal-hal di masyarakat yang menyebabkan kemacetan itu. Nggak semuanya nggak semuanya melulu banyaknya kendaraan atau di sini jalannya kecil. Nggak, kayak misalnya mungkin aja di sini banyak peminatnya Semanli jadi bikin macet. Ya kenapa banyak peminatnya di Semanli ini? Apakah mungkin orang-orang yang sekolah di Semanli ini dikatakan kelas sosialnya tinggi atau apa dan lain-lain. Jadi kalau menurut Ibu, tips dan triknya ini banyak melihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Terus kalian bukan kaji sih, kalau kaji terlalu berat ya. Kalian lihat menurut cara pandang kalian, terus belajar menganalisis dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita, masalah-masalah kecil. Jangan ngerasa kalau itu bukan urusan kalian gitu ya. Dan kalau menurut Ibu, sosiologi itu gampang banget loh untuk dipelajarin karena laboratorium kita itu luas banget ya, lingkungan masyarakat. Jadi bisa belajar di mana aja gitu. Kalau meningkatkan nilai kan yang pasti kumpulin tugas aja ya. Kalau setahu Ibu, kalau Ibu dan Bu Anet itu seneng banget sama anak-anak yang walaupun mereka tidak suka pelajaran Ibu misalnya, tapi dia ngerjain tugas, rajin, dan ke guru itu menghormati, pasti insya Allah nilainya aman gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Oh udah ya gitu. Adakah pesan dan saran Ibu untuk siswa-siswi yang mendalami sosiologi ke depannya? Apa? Yang apa? Mendalami sosiologi ke depannya. Pesan-pesan untuk yang berminat di sosiologi, berarti pertama ya tetap harus ditingkatkan nilai, bukan ditingkatkan sih, dipertahankan nilainya, jangan sampai turun ya. Kalau ada peningkatan alhamdulillah. Terus berarti selain tadi meningkatkan nilainya, jangan sampai turun. Udah kerjain semua tugasnya ya, walaupun gak ngerti, udah ya kerjain aja. Atau Ibu juga ngelihat usaha kalian, ya seneng banget kalau ngeliat anak-anak usaha walaupun kesusahan gitu. Itu bagus banget. Dan ya udah gitu aja. Pertanyaan terakhir nih Bu. Apa tuh? Apa Ibu ada kata-kata dan pesan-pesan motivasi yang ingin Ibu sampaikan untuk warga Semanli? Warga Semanli, kesan atau motivasinya? Selain belajar, tentunya menurut Ibu kalian itu mulai mencari passion kalian dari sekarang ya, buat kedepannya. Jadi selain kuliah, jangan sampai kalian terjebak di jurusan yang tidak kalian suka ya. Kayak Ibu jujur, Ibu milih sosiologi dulu jurusannya karena
tidak ada yang membimbing ibu nggak ngerti, tapi alhamdulillah ibu sangat menikmati jurusan itu, dan banyak banget teman-teman ibu yang keluar dari kuliah gara-gara mereka salah milih jurusan. Jangan sampai seperti itu. Dan juga setelah kuliah, nah kerjaan nanti jangan sampai kalian aku mah kerja apa aja deh yang penting dapat gaji, ya jangan sampai seperti itu. Jadi didalamin dari sekarang, kalian rencananya mau kuliah apa, kerja apa, karena percaya deh, kerja yang tidak sesuai dengan passion kalian, tidak sesuai dengan hati nurani kalian, itu bakalan mandet, jadi bakal nggak akan bikin kalian berat banget gitu. Kayak contohnya deh, ibu tuh dulu sebelum ngajar di Semanli, ibu tuh kan kerja dulu di swasta ya, di perusahaan swasta, maksudnya sekitar 2018 2 tahun ibu ngajar di perusahaan swasta. Itu kalau mau ngomongin gaji sangat jauh sama di Semanli. Maksud ibu, gaji di swasta itu lebih besar gajinya, tunjangannya dan lain-lain ya. Tunjangan dan profit yang didapat, karena kan namanya juga perusahaan adalah profit ya. Tapi setiap hari percaya nggak ibu nangis mulu karena tekanan kerjanya itu sendiri. Kalau ibu nangis berangkat kerja capek kayak gini, tiap hari kayak gini doang. Akhirnya ibu bertahan hanya 1,5 tahun waktu itu, terus ngajar di Semandi, dan ternyata aduh bahagia banget ngajar itu ya, ketemu anak-anak seperti kalian, seumuran kalian, apalagi di kelas 10 ketawa mulu ibu, ya Allah. Jadi semua pekerjaan tuh nggak bisa dinilai dengan pendapatannya ya, tapi kebahagiaan juga itu benar-benar yang harus disyukuri, begitu ya. Gitu. Jadi pesan ibu adalah segera cari tahu passion kalian mau di mana, kerjaan kalian mau kayak gimana, kuliah kalian juga mau yang di mana. Jangan sampai terjebak di jurusan dan pekerjaan yang salah. Nih apa kelas 10 nih ya, segera putuskan kelas 11 mau masuk ke kelas apa. Betul, jangan sampai nanti salah pilih dan itu bakal terjebak selamanya, dan itu nggak enak banget gitu. Sampai menyesal. Betul, karena tapi nggak tahu ya, kadang ada yang dia milih jurusan ini tapi ternyata keterimanya di sini, takutnya itu memang takdir Allah menerima gitu. Tapi kadang ya kita harus menerima takdir ya, walaupun itu nggak hal yang tidak kita suka gitu. Tapi semoga takdir Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ibu, terima kasih. Wawancaranya berkesan sekali ya. Semoga apa yang Ibu Indri sampaikan ini sangat menginspiratif dan juga memotivasi kita semua nih sebagai anak-anak dan siswa-siswi di SMA N5. Iya, gitu. betul dah. Baik, kita wassalamualaikum. Semangat kelas 10 Iya Ibu, makasih.